Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Semoga Pak. sehat semua ya. Pak. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan yang ke-14 ya. Untuk materi terakhir ya, materi terakhir sebelum kita kuis atau latihan dan UAS ya. Jadi hari ini kita pertemuan terakhir, mudah-mudahan nanti bisa sekalian review untuk materi-materi sebelumnya ya. Mohon maaf, jadwal saya majukan karena saya ada ibunya saudara yang meninggal, jadi mau melayat. Jadi mohon maaf, perkuliahannya jadi lebih awal. Mungkin sedikit menunda istirahat makan siangnya ya, mohon maaf. Tapi kalau yang misalnya sangat tidak memungkinkan atau memang ingin makan, nggak apa-apa ya, silahkan makan. Mungkin kameranya di off-kan ya, karena waktunya mungkin 1,5 jam cukup lama. Kemudian untuk pertemuan di kampus, karena memang dari jurusan sesuai jadwal gitu ya, jadi kita tidak bisa masuk di luar jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kita menunggu jadwal berikutnya, apakah masih memungkinkan untuk pertemuan minggu depan atau 2 minggu lagi. Kalaupun tidak, ya mungkin untuk ujian dan kuis atau latihannya masih sama dengan menggunakan Google Classroom. Sebelum saya lanjutkan ke materi, ada yang mau bertanya atau mau disampaikan? Ada? Tidak ada? Boleh nanti sampai jalan ya. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Karena ini materi terakhir yang akan kita bahas di anggaran perusahaan. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi anggaran statis dan anggaran fleksibel. Jadi dari 16 pertemuan ya, 14 pertemuan, ini pertemuan 14 kita akan masuk ke anggaran statis dan anggaran fleksibel. Ini merupakan materi akhir di mana semuanya sudah kita bahas sebelumnya ya. Sebelumnya sudah kita bahas dari anggaran komprehensif di awal ya, kemudian anggaran penjualan ya, penjualan, kemudian produksi bahan baku, tenaga kerja, anggaran kas, anggaran piutang, anggaran utang ya, kemudian laporan anggaran sudah kita bahas. Jadi pada materi ini kita akan melihat ya di dalam real prakteknya ternyata memang anggaran itu tidak bisa satu gitu ya. Jadi artinya perusahaan akan memilih, dia akan menggunakan anggaran statis atau fleksibel. Nah, di dalam anggaran ini, dari istilahnya, dari namanya, anggaran statis atau fixed budget, kemudian anggaran fleksibel atau variable budget. Nah, dari kata istilahnya saja sudah bisa kita lihat artinya ya. Jadi, budget atau anggaran yang dibuat untuk satu tingkat kegiatan atau one level of activity selama jangka waktu tertentu. Nah, misalnya di sini disebutkan dari kapasitas, jumlah produk yang dihasilkan atau jumlah jam kerja. Nah, di sini maksudnya ketika kita sudah membuat anggaran, sudah kita tentukan. Jadi untuk jumlah kapasitas produksinya misalnya 1000 unit sudah titik 1000 saja gitu ya. Kemudian jam kerjanya misalnya 100 jam labor hours gitu misalnya ya. Jadi itu yang digunakan. Jadi satu atau one level of activity, satu saja, fix ya, nggak ada perubahan gitu ya. Nah, di dalam realnya, di dalam kenyataan di lapangan atau di dalam usaha yang sudah akan berjalan, ternyata memang
realitanya tidak bisa satu gitu ya. Nah, ketika misalnya kita menentukan target penjualan misalnya 1.000 unit gitu ya. Nah, ternyata ada pemesanan yang 1.500, 2.000 gitu ya. Nah, ini mau dibiarkan aja pesanan yang lewat atau tidak gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan pengalaman seperti itu muncullah anggaran fleksibel. Jadi dia menggunakan rentang nilai yang relevan. Jadi kira-kira berapa rentangnya gitu ya. Sehingga anggaran fleksibel itu disebut sebagai variable budget. Suatu anggaran yang dibuat dalam rentang aktivitas ya, ada rentangnya. Artinya beberapa aktivitas dipecah-pecah dalam satu rentang yang relevan. Jadi kata relevan ini menjadi kunci ya, berdasarkan historical data kita sebelumnya ya. Jadi ketika contoh ya, mungkin saya bisa kasihkan contoh. Kita misalnya di Bali kan sangat erat dengan pariwisata, gitu. Hotel lah kita bilang, hotel, travel, tempat hiburan ya. Nah, kita bisa melihat dari bulan Januari sampai Desember itu ada bulan-bulan yang sangat penuh ya, bisa dikatakan sebagai low season sama peak season ya, tinggi dan rendah ya. Bulan Januari itu peralihan dari bulan Desember, itu masih ada imbas tahun baru ya, itu mungkin masih tinggi. Memasuki bulan Februari, Maret, April, Mei itu adalah waktu yang sangat kecil biasanya kedatangan wisatawannya gitu ya. Kemudian Juni itu liburan sekolah ya. Juni, Juli itu liburan summer di luar negeri ya. Juli, Agustus itu peak seasonnya. Kemudian September, Oktober itu sudah turun lagi. November, Desember, Januari, tahun baru itu peak season lagi. Nah, rentang seperti itu digunakan untuk melihat kira-kira kapasitas hotel yang kita siapkan berapa. Nah, peak season itu berarti kita menyiapkan lebih banyak lagi kamar ya, kemudian untuk restorannya ya, kemudian travel yang lain itu kita berdasarkan historical data tadi kita buat lebih banyak. Nah, sisi lain di yang low season, nah itu bisa kita kurangkan sehingga di sinilah kita menggunakan range yang atau rentang yang relevan. Kira-kira misalnya kapasitas tamunya misalnya 1.000 gitu ya, peak seasonnya berarti low seasonnya kita menggunakan misalnya 500 separuhnya ya. Nah, rentang yang peak season itu kita menggunakan karena anggaran fleksibel, maka digunakan rentang misalnya antara 800 sampai 1.500 tamu gitu misalnya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai anggaran fleksibel. Nah, di sini dikatakan serangkaian anggaran statis, dan memang karena gabungan ya, di dalam semua anggaran itu ada yang fix, ada yang ada variabel, ada yang fix ya. Misal cost gaji-gaji yang sudah tetap itu fix, kemudian ada yang variabel, jadi itu kan digabungkan. Nah, karakteristiknya seperti apa? Dari namanya, anggaran fleksibel dapat digunakan untuk pedoman perencanaan pengawasan biaya pada berbagai tingkat kegiatan ya. Di sini sebelum kita masuk ke karakteristiknya, nah contohnya di sini kalau kita menentukan perkiraan produksi 9.000 ya. Nah, ketika kita ternyata ada order yang melebihi menjadi 10.000, maka biayanya akan kelihatan sangat meningkat gitu ya, karena anggarannya 9.000, realitanya 10.000, jadi ada peningkatan yang cukup drastis. Jadi ada ketimpangan di situ, penyimpangan yang tidak realistis. Nah, dalam konteks inilah maka anggaran ini dijadikan dia fleksibel. Jadi kalau kita melihat karakteristiknya, kita bisa melihat yang pertama ada tingkat aktivitas yang berada pada range relevan ya, ada rentang nilai kapasitas atau produksi yang kita tentukan, tidak menunjuk pada satu tingkat di satu titik ya, jadi ada rentangnya. Kemudian sifatnya dinamis ya, karena dinamis itu lawan dari statis ya, dinamis ya tadi. Jadi ketika rentang itu bermain antara 800 sampai 1.500 produksi atau kamar tamu ya. Nah, di situ kita akan lihat dinamisnya di sini akan naik turun ya. Nah, kenapa kita membuat rentang atau kenapa kita membuat anggaran tidak kita lepas? Jadi ketika kita membuat rentang 10.000 sampai 15.000 misalnya,
Berarti maksimal budget yang kita keluarkan atau kita siapkan di dalam anggaran itu adalah yang rentang tertinggi, ya, rentang 15.000-nya. Sehingga ketika terjadi fluktuasi dari permintaan, maka itu masih tercover atau budgetnya tersedia. Jadi itu ya. Jadi ada rentang ada rentang range relevan yang disiapkan. Nah, rumusnya seperti apa? Ya, rumus anggaran fleksibel di sini dan tabel range relevannya bisa kita lihat rumus matematikanya ya. Nah, besarnya anggaran fleksibel itu adalah biaya tetap ditambah biaya variabel dikalikan kuantiti. Nah, kenapa masih ada biaya tetap? Ya, karena di dalam satu produksi itu pasti ada biaya tetap sama biaya variabel kan. Nah, biaya variabelnya mengikuti jumlah dari kuantiti atau kuantitasnya. Nah, sehingga dalam contoh ini misalnya produksi direncanakan 8.000 unit. Kemudian biaya variabelnya 5.000. Nah, kemudian biaya tetapnya 15 juta. Nah, biaya tetap itu misalnya gaji pokok itu udah tetap kan. Gaji tetap, kemudian biaya penyusutan misalnya menggunakan garis lurus itu tetap. Nah, biaya tetap itu sudah pasti keluar ke biaya internet misalnya. Itu sudah pasti keluar. Nah, itulah dijadikan biaya tetap. Itu tidak berubah. Nah, yang berubah adalah kuantitinya. Biaya kuantiti berubah mengikuti biaya variabelnya. Kemudian dalam contoh ini kalau kita jumlahkan, kita masukkan ke dalam rumusnya, maka 15 juta ditambah 5.000 dikalikan 8.000, jadi 55 juta. Nah, dalam rumus ini kalau kita masukkan jadi formula matematika, maka dia akan menjadi Y sama dengan A plus BX. Y-nya adalah jumlah dari anggarannya, kemudian A-nya biaya tetapnya, dan BX-nya itu adalah variabelnya. Ya. Nah, contoh di sini misalnya, kita melihat biaya overhead-nya berapa untuk 1.000 unit. Jadi, contoh di sini adalah untuk melihat biayanya dalam 1.000 unit ya. Nah, kita total dulu semua biaya ya. Biaya overhead-nya, bahan tak langsung ya, variabel 800.000. Tenaga kerja langsungnya, variabel 1 juta, kemudian perlengkapan 100.000, reparasinya 600.000, kemudian gas penerangan energi 500.000, pengawasan tetap 800.000, penyusutan tetap 200.000, pabrik tetap 300.000. Jadi total overhead-nya 5.500.000. Nah, karena kita mencari variabel, ya, maka kita lihat per unitnya berapa ya. Kita melihat overhead-nya per unitnya berapa. Jadi 5.500.000 dibagikan 1.000 unit. Jadi biaya overhead per unitnya adalah 5.500.000. Sorry, 5.500 ya. Jadi 5.500.000 dibagi dengan 1.000 unit. Nah, angka-angka tadi itu dimasukkan ke dalam tabel ya, dimasukkan ke dalam tabel sehingga akan menjadi variabelnya apa saja ya di sini. Ya, tak langsung, tidak langsung, perlengkapan, reparasi, gas. Kemudian ini kelebihan ya. Jadi ditambah biaya tetapnya berapa? Di total, jadi totalnya 3.400 variabel, kemudian tetapnya 2.100.000. Nah, baru kalau kita melihat masukkan ke dalam rumusnya ya, dalam rumusnya dengan rentang dari tingkat produksinya, maka akan ketemu angka-angka ini ya, angka-angka dari jumlah yang dikeluarkan. Nah, ini saya lewatkan dulu ya, kita masuk ke dalam konteks anggaran fleksibel. Nah, langkah-langkah penyusunan anggaran fleksibel yang pertama, kita menentukan dulu relevan range-nya atau relevannya berapa ya, yang dapat diharapkan dalam anggaran ini ya. Jadi yang dapat diharapkan pada range ini aktivitas akan terus selama periode yang akan datang. Jadi contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya untuk okupansi hotel ya, kita lihat dari bulan Januari sampai Desember itu, kita akan membutuhkan berapa, atau pengalamannya berapa tamu yang masuk ya. Jadi itu kita tentukan dulu rentangnya.
Misalnya 1.000 sampai 5.000 atau 800 sampai 1.500, nah itu kita pakai rentangnya. Kemudian kita menganalisis biaya yang akan dikeluarkan. Pada rentang range relevan tadi, maka kita lihat fixed cost-nya, variable cost-nya, atau semi variable-nya itu berapa biayanya. Nah, itu kita analisis biayanya. Kemudian memisahkan biaya berdasarkan perilakunya. Jadi kita pisahkan pola perilakunya, artinya gini, mana biaya yang cenderung meningkat ya, mana biaya yang cenderung meningkat karena suatu hal gitu ya. Jadi kita lihat, jadi kita pisahkan. Katakanlah misalnya listrik misalnya. Listrik kan masih bisa kita matikan ya, kalau nggak diperlukan kita matikan. Air juga ya, penggunaan air kita hemat ya, lampu gitu ya. Kemudian misal bahan baku itu kalau misalnya dia yang sifatnya mudah menguap, berarti jangan kita buka sebelum dipakai gitu misalnya. Jadi nah biaya-biaya seperti itu bisa kita pisahkan sesuai dengan perilakunya yang akan berdampak kepada biaya ya. Nah, jadi untuk menentukan rumus biaya variabel dan biaya campurannya. Jadi setelah kita menentukan tingkat rentangnya, kemudian menganalisis biayanya, kemudian memisahkan polanya, baru kita susun anggaran fleksibel ini. Nah, bentuknya seperti apa? Ada yang membuat bentuk formula seperti tadi ya, untuk di mana hanya digambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya. Ya. Kemudian bentuk tabel ya, buat dalam bentuk tabel. Kemudian bisa juga buat bentuk grafik. Nah, bentuk-bentuk ini tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan ya, seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, itulah yang dibuat karena anggaran itu intinya apa? Mudah dibaca, mudah dipahami ya oleh semua pihak ya, baik itu yang akan melaksanakan maupun pihak owner atau direksi yang akan membacanya. Jadi seperti itu. Nah, kita coba melihat dari ilustrasi ya, ilustrasi dari bagaimana kita menyusun anggaran fleksibel ini ya. Nah, dalam contoh ini ya, PT Kita Jaya ini membuat suatu relevan range rentang tingkat produksi ya. Itu dalam rentang 10.000 sampai 15.000 ya. Nah, untuk rentang ini itu ada 5 biaya ya, biaya. Nah, dari jenisnya, dari nama-nama biayanya, transaksinya ini, pertama penyusunan aktif tetap, jadi penyusunan dengan garis lurus misalnya, dia tetap ya, itu berapapun unit yang diproduksi, dia akan tetap memerlukan biaya 6 juta. Kemudian biaya tenaga, pembangkit tenaga ya, tentunya akan lebih tinggi atau lebih banyak jumlah produksinya akan meningkat, jadi 2 juta dan 3 juta. Kemudian bahan tak langsung. Nah, bahan tak langsung juga akan mengikuti dari jumlah bahan baku yang diproduksi gitu ya, yang digunakan. Jadi 1.800.000 dan 2 juta untuk 10.000 dan 15.000. Kemudian pemeliharaan, sudah pasti ya, pemeliharaannya akan semakin mahal ketika unit produksinya akan semakin tinggi. 1.200.000 dan 2 juta. Nah, lain-lainnya 1 juta dan 1.400.000. Kemudian kita diminta menyusun anggaran fleksibel ya, dalam bentuk formula, kemudian bentuk tabel atau kolom, kenaikannya 1.250, kemudian grafik, dan menghitung biaya yang bersifat semi variable pada tingkat 11.500. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana kita menggabungkan ya anggaran biaya tetap dan variabel. Nah, kita lihat satu persatu. Dia tetap 6 juta ya, itu bersifat tetap, kemudian pembangkit tenaga listriknya. Untuk produksi 15.000 itu membutuhkan 3 juta. Kalau 10.000 itu membutuhkan 2 juta. Jadi itu kita cari selisihnya ya. Selisihnya 1.000
3 juta dikurangi 2 juta itu 1 juta ya, kemudian 15.000 dikurangi 10.000 itu 5.000. Nah, unsur variabel dari pembangkit tenaga ini ya, 1 juta dibagi 5.000 itu mendapatkan 200 ya. Nah, 200 berarti kita lihat, kita kalikan dia, ya kita kalikan dari unit produksinya. Jadi ketika 15.000 itu unitnya 15 unit biayanya 3 juta, maka dengan biaya variabel 200 itu akan ketemu 3 juta. Jadi unsur biaya tetapnya 0 ya. Kemudian bahan tak langsung. Untuk produksi 15.000 unit itu dibutuhkan 2 juta. 10.000 dibutuhkan 1.800.000. Nah, selisihnya 200.000 dan 5.000 unit. Jadi unsur variabelnya 200.000 dibagi 5.000. Itu ketemu angka Rp40 per unit. Kemudian kita kalikan dengan angka 15.000. Itu ketemu angka 600.000, jadi selisihnya unsur biaya tetapnya 1.400.000 karena 2 juta dikurangi 600.000. Kemudian yang keempat, pemeliharaan. Polanya sama ya, jadi untuk 15.000 unit itu biayanya 2 juta, 10.000 unit angkanya 1.700.000. Nah, selisihnya 300.000 dengan unit yang selisihnya 5.000. Jadi 300.000 dibagi 5.000 ketemu angka Rp60 per unit. Kita masukkan ke dalam untuk mencari unsur biaya tetapnya, 15.000 dikalikan Rp60 itu ketemu angka 900.000. Nah, kita kurangkan 2 juta dikurangkan 900.000 ketemu angka 1.100.000 itu biaya tetapnya. Kemudian lain-lain ya, 1.400.000 untuk 15.000 unit, dengan 1 juta untuk 10.000 unit. Selisihnya 400.000 untuk 5.000 unit. Biaya variabelnya Rp80 per unit. Nah, kita masukkan untuk mencari biaya tetapnya 15.000 kalikan 80 ketemu angka 1.200.000, jadi selisihnya 200.000. Nah, itu sudah kita temukan semua ya, biaya variabel dan biaya tetapnya. Makanya selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel ya, untuk mencari formulanya ya. Untuk formula rentangnya 10.000 sampai 15.000 unit ya. Nah, tadi dari angka-angka ini ya, dari angka ini ya, biaya tetap, kemudian dari sini ya, biaya tetap, kemudian variabelnya 0,200, kemudian di sini 40 sama 1.400 ya, itu sudah kita ketemu angkanya semua. Kita masukkan ke dalam tabel ya. Nah, tabelnya ini gini. Di dalam ini kan kita jumlahkan semua, tetap kita jumlahkan semua dari totalnya 8.700.000 itu biaya tetap secara keseluruhan. Biaya variabelnya berapa? Kita total 380 tambahkan sini. Jadi rumusnya Y sama dengan 8.700.000 ditambah 380. X ini kuantitas rentangnya ya, unitnya berapa. Nah, di dalam anggaran fleksibel yang formula ini kita juga memiliki anggaran formula di masing-masing ini ya, di masing-masing pembangkit tenaga ya, kemudian aktivitas tetap, tak langsung, pemeliharaan lain-lainnya ada masing-masing ya. Jadi bisa dibuat masing-masing dan total. Nah, di sini, ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita melihat rumusnya ini, ya, kita masukkan ya pembangkit tenaga ini misalnya pembangkit tenaga ya, ini kenapa 2 juta? Ya. Kita lihat ini kan 10.000 udah lama ya, ini sesuai dengan ininya, sesuai dengan rumus awalnya ya. Nah, ketika kita melihat ini 11.250 misalnya kita masukkan ke dalam
pembangkit tenaga ya. Jadi pembangkit tenaga itu kan angkanya pembangkit tenaga kan 0 ya. Tetapnya 0, tapi dia dikalikan 200, jadi unitnya 200 dikalikan 11.250, jadi dia ketemu angka 2.250.000 ya, berdasarkan angkanya. Ini dalam bentuk grafiknya. Nah, untuk semi variabel kita lihat dari mana saja yang semi variabel ya, bahan tak langsung, pemeliharaan, lain-lain. Jadi, nah ini yang saya sampaikan, rumus ini, rumus masing-masing ini yang digunakan, dimasukkan ke dalam unit 11.500. Jadi kita tambahkan dia, ketemu angka Y sama dengan 2.700 ditambah 180 ya. Jadi kita masukkan 11.500 itu ketemu angka 4.300.000. Ya, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Dalam contoh yang kedua ini ada 3 biaya ya, gaji, bahan pembantu, dan lain-lain. Untuk tingkat 10.000 direct repair hours dan 16.000 direct repair hours. Nah, gajinya sama ya, karena gaji tetap ya. Bahan pembantunya yang berbeda, saya ada peningkatan ya, 344.000 sampai dengan 389.000. Bahan lainnya 100.000, 174.000. Nah, kita diminta untuk anggaran variabel produktif berada dengan relevan range kelipatan 2.000 dan anggaran variabel dalam bentuk formula. Kita lihat gaji tetap ya, dan bahan pembantu sama dengan rumus yang tadi. Ketika kita memproduksi 16.000 unit, itu biayanya 389.000 ya. Nah, ketika kita memproduksi 10.000, maka biayanya 344.000. Nah, itu kita selesaikan, ya ketemu 45.000 pada saat 6.000 unit. Nah, kita cari variabelnya. 45.000 dibagi 6.000 ketemu angka 7,5 rupiah. Inilah yang biaya variabelnya. Kemudian kita mencari biaya tetapnya, itu dikalikan 16.000 ya. Jadi 120.000, nah ini dikurangkan 389 dikurangkan 120.000. Ketemu angka 269.000. Jadi kita ketemu rumusnya Y sama dengan 269.000 plus 7,5X ya. Kemudian lain-lain. 124.000 itu biaya untuk 16.000 unit. 100.000 untuk biaya 10.000 unit. Kita selisihkan ketemu angka 24.000 untuk 6.000 unit. Nah, kita bagi, ketemu angka variabelnya 4 rupiah per unit. Kita kalikan 16.000 unitnya, ketemu angka 64.000 ya. Jadi kita kurangkan, ketemu angka 60.000. Jadi Y-nya sama dengan 60.000 plus 4X. Ya, ini rumusnya ya. Ketika kita tadi rumusnya satu-satu ya, jadi dia sama dengan 5.000 ya, karena tetap ya variabelnya 0. Kemudian, nah bahan pembantunya dia sama dengan 269.000 plus 7,5X. Dan lainnya 60.000 plus 4X. Jadi totalnya 810.000 plus 11,5X. Baru kita masukkan angka itu ke dalam formula tadi ya. Nah, di sini kita masukkan angka karena digunakan rentang 2.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000. Nah, inilah kita masukkan angkanya 12.000 untuk menggantikan untuk masing-masing ya, untuk masing-masing gaji, bahan pembantu, dan lain-lain. Maka ketemu angkanya seperti pada ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, ada yang masih mungkin bingung atau mungkin maaf terlalu cepat mungkin dari apa yang saya jelaskan tadi, bisa kita diskusikan. Mungkin ada yang bertanya juga dalam contoh-contoh lain ya, silakan. Saya tulis dulu ya, nanti bisa saya buka kembali. Silakan. Boleh langsung atau boleh dengan setting ya, silakan.
Silakan. Maaf sebelumnya Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Sekati. Saya mau menanyakan mengenai di sini kan tadi dijelaskan bahwa anggaran fleksibel dapat digunakan untuk pedoman perencanaan dan pengawasan biaya dan lain-lain dan semua biaya yang pokoknya apakah ini tuh kita buat anggaran ini setelah kita udah nyoba buat ternyata kelebihan atau bagaimana Pak? Apa emang sebelumnya? Soalnya di sini kan dikatakan bahwa diproduksi bulan Maret 9.000 unit produksi dan semua biaya profesional dianggarkan sesuai dengan jumlah produksi tersebut. Tetapi misalnya ada produksi menjadi 10.000 berarti itu tuh kita buat ini setelah kita buat atau maksudnya sudah kita menjalankan atau bagaimana Pak ya? Baik, Sekati. Nah, kalau mungkin ada yang sempat browsing ya, ada anggaran fleksibel itu dibuat sebelum kejadian atau setelah kejadian ya. Nah, artinya contoh tadi setelah kejadian baru dibuat anggaran fleksibelnya ya. Nah, ketika kita membuat anggaran fleksibel itu kan memang tergantung perusahaan sebenarnya ya. Jadi kalau kita melihat realita di pasar atau di industri itu kan penjualan itu kan tidak ada yang fix ya. Penjualan itu pasti bervariasi gitu ya. Nah, ketika kita mempersiapkan satu anggaran dengan angka 9.000 misalnya, kemudian yang terjadi 10.000. Nah, kekurangan biayanya ini kita mau cari dari mana ya. Sehingga ada perusahaan yang membuat kalau seperti itu untuk anggaran-anggaran tertentu yang sifatnya besar kemungkinan fluktuatifnya sebaiknya dia menggunakan anggaran fleksibel dengan menggunakan rentang tadi. Misalnya tadi saya contohkan misalnya untuk hotel gitu ya, pada bulan-bulan tertentu kita pakai rentang, misalnya kalau peak season kita gunakan misalnya 800 sampai 1.500 misalnya ya. Kalau yang sepi kita gunakan hanya 500 sampai misalnya 100 sampai 500 misalnya. Atau kalau misalnya tipikal dari produksi kita misalnya memang tetap orderannya selalu sama, ya udah bisa kita menggunakan satu anggaran yang statis tadi. Seperti itu Sekati. Baik Pak, terima kasih. Berarti ini dibuat sebenarnya kalau bisa juga sebelumnya gitu Pak, yang mungkin di sini bakalan ada penjualan yang nggak segini, bisa aja nanti naik. Jadi di sana kita buatin anggaran fleksibelnya gitu Pak nggih? Ya, artinya kita kan gini, saya ulangi kembali ya. Kita kan sudah mempelajari dari materi awal sampai ini materi akhir ya. Nah, semua anggaran sudah kita coba ya, kita buat dari anggaran berawal dari anggaran penjualan ya, sales. Nah, sales itu tergantung akan mengikuti produksi kan, atau akan diikuti oleh produksi ya. Anggaran produksi itu akan mengikuti target penjualan. Kemudian anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead itu mengacu kepada anggaran produksi ya. Itu seterusnya gitu ya. Anggaran kas, anggaran utang piutang itu akan mengikuti anggaran penjualan tadi semuanya gitu ya. Nah ketika kita sudah memahami ini, kita lihat kembali anggaran mana yang kira-kira yang fluktuasinya sangat rentangnya sangat panjang gitu ya, sangat sering terjadi. Nah itulah anggarannya itu kita buat sebagai anggaran fleksibel untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang tidak kita duga. Ya misalnya tadi kalau kita membuat anggarannya untuk 1.000 unit gitu ya, ternyata terjadi berapa? 15.000 unit. Nah, untuk produksi selebihnya 5.000 itu, kita mencari dari mana dananya. Itu, seperti itu, seperti. Jadi, kalau misalnya memang perkiraan kita tidak melenceng gitu ya, jadi hanya menggunakan satu target produksi atau penjualan, ya nggak apa-apa. Nggak usah kita gunakan fleksibel. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, ini saya ada pertanyaan di chatting ya. Saya buka dulu ya. Yang lainnya silakan. Dari Ayu Windari.
Bentuk-bentuk anggaran fleksibel dikatakan bentuk grafik dapat sebagai pelengkap dari bentuk formula dan tabel, karena sekarang sebagai pelengkap, jadi grafik ini boleh ada, boleh tidak. Atau sebenarnya harus selalu ada sebagai pelengkap. Ya, jadi ini semuanya sama ya, hanya saja kadang di dalam apa itu kan pemakaiannya seperti apa gitu ya. Jadi anggaran kita buat dalam bentuk grafik, tabel atau formula. Nah, mana yang paling mudah digunakan itu yang digunakan. Boleh ketiganya boleh, tergantung dari pimpinan atau manajer atau apa penggunanya, siapa yang akan menggunakan anggaran itu. Sehingga mudah dipahami, mudah dibaca. Siapapun yang membaca, baik dari pelakunya atau pelaksananya di bagian paling bawah misalnya, kemudian di bagian supervisinya, manajernya atau owner atau direkturnya, sehingga mudah dipahami anggaran itu. Karena gini, anggaran itu kan dibuat sebelum kegiatan gitu ya. Nah, sebelum misalnya untuk Januari 2022 itu kan dibuat tahun ini atau bulan Desember ini ya. Nah, ketika kita sekarang membuatnya, maka kita akan buat semaksimal mungkin mudah dibaca, mudah dipahami. Nah, itulah kita menggunakan pilihan tadi, mau menggunakan formula, tabel atau grafik. Kalau kita menggunakan formula, berarti kan belum ketemu kan angka totalnya ya, karena masih formula dia. Nah, ketika punya tabel sudah kelihatan anggaran bahan baku segitu, anggaran anggaran tenaga kerja segitu udah kelihatan. Kalau grafik itu memang memudahkan saja, tinggal nanti di ujung-ujung titik grafiknya dikasih angka maksimalnya. Seperti itu, Ayu Winda. Silakan yang lain. Ayu Windari kalau mau komen silakan ya, karena mic-nya bermasalah bisa dicek. Kalau ada yang masih ragu dari penjelasan penghitungannya, boleh ya silakan. Jadi ini setelah kita pelajari dari awal sampai akhir, ini materi terakhir, sehingga kita bisa melihat realita di pasar atau di lapangan atau di industri itu seperti itu. Jadi kita sulit menentukan berapa sih sebenarnya misalnya penjualannya, kemudian produksinya. Nah, kita hanya memperkirakan dan makanya kita buat di anggaran. Silakan yang lain. Boleh juga mengaitkan dengan tugas usahanya ya. Jadi kita kan sudah kita susun tugas itu dari awal ya. Kemudian sekarang materi terakhir dan semuanya kita bahas gitu ya. Nah, kira-kira yang sudah kita buat itu di mana mau disempurnakan, mau diperbaiki, mau ditambahkan, silakan ya. Jadi nanti tugas itu akan akan saya nilai di akhir ya sebagai nilai tugas kelompok. Tapi silakan dilengkapi dulu ya, dilengkapi sesempurna mungkin. Atau nanti kalaupun sudah ada yang usahanya sudah dijalankan, boleh sharing atau diskusi sehingga bisa ada pengalaman buat yang lain. Silakan.
Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Pak, Nah, izin bertanya. silakan. Silakan. Suaranya belum kedengaran. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Apakah saya sudah terdengar? Ya, sudah. Pak, misalnya kalau dibandingin, lebih baik menggunakan anggaran statis atau anggaran fleksibel ya, Pak? Itu saja. Gimana? Itu saja pertanyaannya. Ya, saya jawab dulu ya. Untuk anggaran mana lebih baik, anggaran statis atau anggaran fleksibel ya. Nah, kita kembalikan kepada karakter dari anggaran itu sendiri ya. Kalau misalnya anggarannya atau kegiatannya sudah pasti, ya sudah pasti, tidak ada fluktuasi ya, tidak ada perubahan, maka bisa kita gunakan sebagai anggaran statis, jadi tidak bisa dirubah. Jadi untuk unit misalnya kapasitasnya 10.000 ya 10.000 unit saja. Kemudian misalnya ada nggak ininya dampaknya atau positif negatifnya ada nggak? Nah kalau kita statis jadi kita ngunci memang. Positifnya gimana? Berarti anggaran yang kita siapkan sebesar itu saja. Misalnya 1.000 unit berarti dibutuhkan biaya sekian misalnya tadi ya. Nah kalau misalnya ada penambahan misalnya menjadi sudah 1.000 unit kita abaikan, jadi kita nggak produksi, jadi maksimal mentok segitu anggarannya. Atau misalnya menggunakan tenaga kerjanya berapa 100 direct labor hour, segitu saja kita gunakan. Jadi biayanya sama seperti itu, jadi nggak ada pergeseran. Nah kelemahannya adalah kalau statis ketika ada misalnya karena kita prediksi misalnya sekarang ya kan masih pandemi ya, kita tidak berani membuat target penjualan tertinggi, misalnya hanya 100 unit ya. Kemudian ternyata di bulan Januari ada permintaan 200. Nah, kalau status kan nggak bisa kita rubah di situ ya. Karena apa? Ketika dari 100 menjadi 200, berarti kita bahan baku berarti akan nambah ya. Tenaga kerja tambah, ya. Overhead juga nambah. Nah, kita mau bayar dari mana ini? Kalau misalnya kita menggunakan statis. Jadi berarti kita tidak, berarti penambahan dari order kita abaikan, kita tolak ordernya ya. Berarti penjualan kita berkurang karena kita tidak mengikuti fleksibelnya tadi gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Biayanya terkunci di biayanya. Jadi biaya yang kita keluarkan mentok di situ di angka 100 unit itu ya. Nah, tapi kalau fleksibel, berarti ketika ada pesanan yang melebihi dari target yang kita gunakan, kita siapkan, kita bisa memenuhi. Misalnya penjualan kita siapkan 1.000 menjadi 15.000, kita mendapat penjualan, dapat order, dapat pemasukan, dapat kas gitu ya. Nah, berarti apa? Keuntungan bagi perusahaan. Kelemahannya di mana? Berarti kelemahannya gini, 10.000 sampai dengan 15.000, berarti kita menyiapkan dana maksimal ya, kapasitas maksimal 15.000. Nah, kalau misalnya kita tidak punya dana, kita meminjam. Nah, minjam itu kan butuh, kadang ada bunga ya, kena bunga di bank misalnya. Atau dari orang kita kena bunga. Atau misalnya terlambat kita denda. Nah, di sini ada cost ya. Jadi ada cost and benefit-nya ada di situ, anggaran fleksibel. Nah, kembali lagi, kita lihat karakteristik dari usaha kita,
karakteristik dari anggaran biaya-biaya yang keluar itu mana kira-kiranya harus kita kunci, mana kira-kira yang harus kita buka atau pakai rentang. Seperti itu, Ayu Mayan. Silakan ditanggapi. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya, sudah jelas Pak. Ya, terima kasih, Mayan. Yang lain ada, silakan. Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Silakan, Kade. Tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang anggaran fleksibel. Nah, saya ingin bertanya, apakah anggaran fleksibel itu hanya digunakan untuk pedoman perencanaan dalam pengawasan biaya pada berbagai tingkat kegiatan? Dan apakah bisa anggaran fleksibel ini dijadikan sebagai suatu alat ukur penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan, Pak? Ya, untuk kinerja ya, sebenarnya kan pada akhirnya semuanya akan bermuara ya. Pada akhirnya akan kita lihat di kinerja memang. Gini, maksudnya gini, seperti yang pertanyaan Ayuma yang tadi, mana lebih baik anggaran statis dan fleksibel gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan statis, berarti kan terkunci ya. Terkunci dia, pengeluaran terkunci, penerimaan juga terkunci karena kita batasi dengan unit angka tersebut. Walaupun di biaya mungkin bisa nambah ya, karena pemborosan misalnya ada kecerobohan dari pegawai yang menggunakannya gitu ya, pada saat memproduksi. Nah, kalau fleksibel ada kemungkinan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Karena ketika ada peningkatan permintaan penjualan, kita bisa memenuhi. Bayangkan misalnya dari 1.000 unit kita kerajinan misalnya, kita target kita 1.000, ternyata ada order 10.000 misalnya, 2 kali lipatnya gitu ya. Itu mau kita lepas, sayang kan sebenarnya kalau kita lepas ini ya, 10.000 unit itu kita lepas karena kita berpatokan pada statis. Nah, artinya kalau kita menggunakan fleksibel, rentang produksi ini bisa kita ikutin ya, sehingga pada akhirnya dengan rentang fleksibel itu kinerjanya kan lebih baik ya, karena apa? Penjualannya meningkat gitu ya. Kan kinerja itu bisa dilihat dari mana ya? Kalau dari kita berjualan usaha berarti pasti dari sales kan, pasti penjualan kan? Ya pasti dari penjualan kita lihat dari kinerjanya. Kalau misalnya untuk biaya, kinerjanya dari mana? Dari paling hemat gitu ya. Kan kita kebalikan, jadi penjualan sama itu. Jadi kinerja, kalau biaya, kinerjanya semakin menghemat, semakin bagus. Kalau penjualan semakin tinggi, semakin bagus gitu. Nah itulah yang dikombinasikan menjadi kinerja. Nah kemudian menggunakan anggaran fleksibel, itu kan tadi keuntungannya bisa memenuhi target penjualan. Kelemahannya di mana? Biayanya ya. Biayanya bisa lebih besar kan? Karena otomatis lebih besar dia. Biaya kita menyiapkan biaya tenaga kerja, overhead, kemudian bahan baku pasti lebih banyak dia. Berarti contohnya misalnya bahan baku kita beli lebih banyak. Dampaknya apa? Gudang kan, penyimpanan gitu ya. Ke bahan baku rusak itu mungkin ada biaya misalnya yang loss di situ. Nah, katakanlah ya, misalnya ini pesimis ya. Ternyata target yang kita buat 15.000 itu hanya tetap di 10.000. Berarti bahan baku yang kita siapkan 15.000 unit itu tidak terpakai. Ya, tidak terpakai. Kalau bisa kadaluarsanya cukup panjang masih bisa kita gunakan. Tetapi kalau misalnya memang hanya sebulan 2 bulan, berarti kemungkinan bahan baku itu akan menjadi busuk dan tidak dipakai. Ada loss di sana. Ya,
Memang plus minus di sana. Makanya kembali kita lihat karakteristik dari usaha kita di mana. Kalau kita menggunakan yang fleksibel dengan rentang yang berapa, kira-kira itu akan berdampak juga kepada supportingnya. Bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain itu akan menyiapkan anggaran. Seperti itu, Kadek Wiantara. Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Sudah jelas. Oke, sama-sama, Kadek. Ada yang lain, silakan. Kita lanjut ke pertanyaan di chat ya. Dari Gede Restu. Apakah anggaran fleksibel bisa efektif digunakan apabila perusahaan itu menggunakan activity based costing? Activity based costing ya, berdasarkan aktivitas ya. Berdasarkan aktivitas. Ya, kalau kita melihat fleksibel itu kan berdasarkan activity ya. Maksudnya activity itu pertama bisa memang kan kalau definisi statis itu misalnya dikunci ya. Dikunci dia dikunci dia jumlah produksinya, kemudian kapasitasnya dikunci, tenaga kerjanya dikunci, jam kerjanya dikunci gitu ya. Itu yang statis. Nah, kalau kita fleksibel berdasarkan activity based costing. Nah, kalau kita melihat karakteristik dari budget anggaran fleksibel itu kan memang ada rentang gitu ya. Nah, rentangnya ini aktivitasnya mau dikunci atau tidak gitu ya. Kalau kita tidak kalau berpatokan pada satu aktivitas dengan angka nominal yang terkunci, berarti itu statis, nggak bisa kita gunakan fleksibel. Tetapi kalau kegiatannya kita buka itunya rentang, menggunakan rentang, ya bisa kita bisa kita gunakan sebagai bisa efektif juga fleksibel. Hanya saja seperti penjelasan saya tadi ke pertanyaannya Kadek Wiantara ya, yang fleksibel itu ada plus minusnya ada gitu ya. Positifnya ketika ada permintaan yang meningkat, kita bisa penuhi ya. Tapi kelemahannya adalah di sana ada biaya yang kita harus siapkan. Pembelian bahan baku. Kan gini, bahan baku, tenaga kerja gitu, overhead. Kan nggak boleh kita buat gini misalnya. Kita membuat rentang 10.000 sampai 15.000 untuk penjualan, produksi gitu ya. Tetapi bahan bakunya kita kunci 10.000. Nggak match dia, harus mengikuti. Ketika kita membuat 15.000 ya bahan baku 15.000, tenaga kerja juga 15.000, overhead juga 15.000 gitu misalnya. Jadi tetapi kalau targetnya tidak tercapai dengan 15.000 berarti kan ada yang tersimpan di situ. Anggaran tidak terpakai. Nah kalau anggaran tidak terpakai nggak apa-apa, masih bisa kita simpan. Tetapi kalau bahan baku yang sudah dibeli, nah ini yang akan bisa rusak menjadi spoiler ya, spoiler gitu ya, seperti itu.
Silakan ditambahkan, jadi restu. Mungkin apa yang saya sampaikan belum maksimal. Saya rasa sudah cukup, Pak. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Iya, iya, baik, terima kasih, Gede Restu. Yang lain, ada? Jadi ilustrasi variabel sama fix itu menunjukkan bahwa di dalam kegiatan itu pasti ada ya, ada yang fix, ada yang variabel. Sehingga itu yang dikelola ya. Kalau yang sudah fix itu udah harus kita keluarkan gitu. Nah, biaya variabel itu yang mana-mana masih kita bisa hemat, nah itu yang kita kurangkan. Karena di dalam usaha itu tidak bisa dipastikan ya. Jadi pasti akan ada misalnya ada kerusakan, ada keterobohan ya. Karena pegawai itu tidak semua bisa kita kontrol. Bisa dipahami? Dari angka-angka ilustrasi itu masih ada yang belum paham nggak? Mendapatkan angka-angkanya, perhitungannya. Jadi karena ini pertemuan terakhir tentang materi, boleh review ya, silakan kalau ada yang masih ragu dari pertemuan awal sampai akhir, di mana yang kurang bisa saya tambahkan. Kemudian untuk minggu depan itu kan jadwalnya kuis ya, kuis mungkin sama aja anggap latihan ya, karena kita udah sering latihan ya, jadi kuis latihan tinggal mungkin dalam contoh soalnya aja yang berbeda ya, angka-angkanya yang berbeda, itu bisa tinggal membuat dimasukkan ke dalam formula yang sudah dibuat ya, yang sudah latihan-latihan kemarin kan sudah banyak latihan, itu tinggal diaplikasikan saja. Kecuali memang kemarin tidak mengerjakan gitu ya, yang paham ya mungkin belum belajar lagi. Tapi kalau dari latihan kemarin sudah bisa mengerjakan, yakin akan mudah untuk kuis atau UAS-nya. Nah, UAS-nya itu hanya materi setelah UTS ya. Jadi materi setelah UTS. Hanya saja kan untuk soalnya kan pasti ada penjualan ya. Penjualan itu kan penjualan untuk produksi kan itu mengikuti konteksnya ya. Artinya kalau kita menghitung piutang berarti kan harus ada penjualannya kan gitu ya. Utang juga seperti itu gitu ya. Jadi konteks seperti itu. Nah, jadi silakan direview kembali. Kalau masih ada yang ragu, silakan ditanyakan. Bisa saya sampaikan saat ini. Kalaupun setelah dibaca-baca lagi di rumah, ada yang masih itu boleh di grup, boleh di Japri juga boleh ya, silakan. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau menambahkan mungkin, atau masih ada yang ditanyakan baik untuk minggu depan atau untuk UAS-nya atau yang lain, silakan. Ada? Materi hari ini bisa dipahami dari penjelasan saya tadi? Karena saya nggak ngasih tugas lagi ya. Jadi dari ilustrasi itu aja contohnya, jadi saya nggak memberikan tugas lagi untuk materi hari ini.
Artinya latihannya tidak ada, hanya itu. Jadi silakan dibaca, dipahami. Ya. Ada pertanyaan atau ada yang masih ragu? Cukup? Dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Ya, Oke, cukup, terima Pak. kasih. Dari saya cukup, Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi, pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Silakan dipelajari kembali ya. Pelajari kembali kira-kira mana yang masih kurang. Itu akan silakan ditanyakan sambil mereview materi dari awal sampai akhir. Kemudian untuk tugasnya silakan nanti dilihat kembali, disempurnakan ya. Nanti setelah kuis setelah minggu depan akan dikumpulkan ya. Yang final ya, nanti akan saya nilai sebagai tugas kelompok. Untuk absen silakan ya, sudah saya buka absennya. Untuk yang di Sion sesuaikan dengan jadwal ya. Untuk yang di Google Classroom sudah saya buka, silakan diisi absen. Ada masukan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami materinya ya dari awal sampai akhir ya. Karena ini materi yang terakhir. Silakan dibaca, dipelajari kembali sehingga nanti kuis minggu depan dan UAS 2 minggu lagi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beristirahat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat